Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu. Terima kasih Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, Bawa kami larut dalam pelukan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kita katakan pujian ini bersama-sama. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengawali ibadah kita hari ini dengan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Saat indah kita berhadapan dengan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Amin. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Terima kasih Tuhan. Menikmati kasih dari indahnya hadirat. Sama-sama kita katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, menuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Reflect. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
Tuhan. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Sekali lagi, kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Bersama kita tunduk kepala Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Seperti layaknya pujian ini ya Tuhan, yang juga dikatakan oleh Raja Daud, bahwa merindukan pelataran-pelataran Tuhan, merindukan bait Tuhan, merupakan hal yang menghanguskan jiwanya. Raja Daud menyadari bahwa tanpa pelataran, tanpa bait Allah, tanpa kehadiran Tuhan, Raja Daud tidak bisa menjalani setiap kerajaan-kerajaan yang dipimpin olehnya selama 40 tahun lamanya. Namun karena hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, itulah yang memampukan Daud menjalani setiap pergumulan masalah kehidupan yang dia alami. Demikian kami hari ini ya Tuhan, yang mungkin kami datang dengan seluruh pergumulan masalah kami, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, dan Tuhanlah yang memberikan penghiburan kepada kami. Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah di tempat ini, yang sudah meluangkan waktu pemikiran dan perasaan. Tuhan memberkati kami semua. Kami juga tidak lupa berdoa bagi teman-teman kami, sanak saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat rumah ibadah ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai sehingga mereka boleh sampai di tempat rumah ibadah ini bersama bersekutu dengan kami di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan, sesama tubuh Kristus yang beribadah bersama-sama dengan kami hari ini. Kami berdoa bersama-sama Tuhan mengurapi anak-anak Tuhan yang ada di sana, pemimpin-pemimpin yang ada di sana, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan mengurapi mereka, membukakan rahasia firman Tuhan kepada setiap jemaat yang ada, karena kami merupakan sesama anggota tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan duduk tenang untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, dan untuk kami bersuka cita. Tuhan menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami, puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya sapa Bapak Ibu Saudara, shalom bagi kita di tempat ini. Shalom bagi yang di belakang, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia dan sejahtera, pertolongan, perlindungan, anugerah Tuhan melimpah bagi kehidupan kita. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan mengangkat satu buah pujian untuk mengawali ibadah kita. Pujian ini sebenarnya pujian yang cukup lama namun sangat memberkati kita semua di tempat ini. Kita nyanyikan sebuah pujian, Ku Tetap Setia, Ku Tetap Cinta. Kita akan pelajari pujian ini bersama-sama, karena kita tetap setia, tetap cinta kepada Tuhan. Ku tetap cinta, Terima kasih. ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini.
pujian ini dari awal. Ku tetap cinta. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang berempat, ku tetap cinta. Ini merupakan komitmen kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau sepanjang datang berempat, ku tetap setia. Saudara sekalian, jikalau kita melihat sebuah ciptaan sebuah lagu, secara psikologis kita bisa melihat isi hati dari si pencipta lagu itu sendiri. Sepertinya saya melihat dari lagu ini, si pencipta ini berusaha untuk memberikan komitmen kepada orang-orang yang menyanyikan pujian ini lebih dahulu, bahwa mereka tetap setia kepada Tuhan di setiap pergumulan masalah yang dihadapi. Mungkin barangkali si pencipta lagu ini pertama kali yang memberikan teladan kepada orang lain, sehingga ia juga bisa menciptakan lagu yang begitu indah, tetap setia, tetap cinta apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersorak-sorak, kita akan bertepuk tangan bersama-sama, sama seperti Raja Daud yang bersuka cita, yang menari-nari karena tabut Allah itu telah kembali lagi ke Yerusalem. Karena Raja Daud beranggapan bahwa tabut perjanjian itu adalah
kehadiran Tuhan di Yerusalem sehingga ia bersukacita dan beria-ria. Oleh sebab itu kita juga akan bersukacita dan bersorak-sorak bagi Tuhan, karena di dalam nama Tuhan ada kemenangan, di dalam nama Yesus ada mukjizat. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, nama Tuhan menara yang teguh, ada kuasa dalam namanya. Yuk kita akan bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus telah menolong kita, menyertai kita. Amin. Di dalam nama Yesus ada kemenangan, di dalam nama Yesus ada mukjizat, ada pertolongan dari Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Sama-sama kita katakan, namanya Tuhan menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Haleluya. Gunung batu keselamatanku. Sama-sama kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Yo, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, namanya Tuhan menara yang teguh. Namanya Tuhan menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Amin. Gunung batu keselamatanku. Sama-sama kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkaulah termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Prince, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan, nama yang telah membebaskan. Katakan semua, segala kuasa. Yo, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskan, segala kuasa. Yo, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala raja. Sama-sama kita katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama. Sama-sama kita katakan,
silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita, nama Tuhan Yesus juga yang telah memberikan keselamatan bagi kita semua, dan nama Tuhan Yesus juga yang berkuasa di dalam segala hal. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan mengajak atau memberikan ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu mungkin yang tergerak hatinya untuk bersaksi, saya persilahkan. Dari pemain musik mungkin? Enggak ada? Kok Sigit barangkali? Enggak ya. Tidak ada dari Bapak Ibu Saudara semua yang ingin bersaksi? Oke, jikalau tidak ada, mungkin ada waktu yang terbaik minggu depan, mungkin dipersiapkan kesaksiannya. Kita akan nyanyikan sebuah pujian untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan tanah hati yang baik untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Kita akan membawa hati kita seperti bejana di tangan penjunan. Biarlah Tuhan yang membentuk segenap hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Bersamamu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kita ajarkan pujian ini kembali dari awal, dan sungguh-sungguh lagi seperti bejana yang kita bawa kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Kami tersungkur,
untuk terlaksana sebagaimana firman-Mu yang menyatakan, di dalam suatu rumah yang besar ada banyak perabot, ada bejana-bejana yang dibuat dari emas, perak, namun juga ada yang dari kayu, bahkan tanah liat. Apapun yang ada pada kami Tuhan, kami tetap bersyukur oleh karena kami semua berada di dalam rumah yang besar. Kami terpelihara oleh karena kami punya seorang pemilik, Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau sebagai pemilik hidup ini. Namun bagaimana kami harus menyenangkan hati Engkau sebagai pemilik kami. Oleh sebab itu kami ingin mendengarkan segala kehendak Tuhan, kehendak Sang Pemilik, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan. Berfirmanlah Tuhan, pada saat-saat ibadah semacam ini kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus hadir di antara tengah kami. Bahkan firman-Mu akan menjadi hidup dan akan mengubahkan keadaan kami menjadi lebih rohani, menjadi bejana emas atau perak yang layak untuk dimanfaatkan bagi Sang Pemilik. Tolong kami Tuhan, supaya Engkau menguasai pikiran, perasaan, dan tingkah laku kami selama ibadah, sehingga kami menghormati hadirat-Mu, dan juga Engkau memberikan kehormatan kepada kami sebagai anak-anak-Mu yang akan warisi kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Shalom saudara, selamat pagi. Oke, saudara, kita mendapat kesempatan dari Tuhan sekali lagi untuk kita boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah. Beribadah itu artinya kita bersama dengan Tuhan. Kita memandang Tuhan sekalipun tidak dalam kasat mata, tetapi kita terinspirasi oleh firman Tuhan sehingga kita bisa mempunyai suatu imajinasi yang luas kita memandang kepada Tuhan. Mendengar atau membaca itu sebetulnya lebih bagus daripada kita melihat secara fisik. Karena kalau kita lihat anak-anak TK, anak-anak yang balita atau ya anak-anak, dia seneng baca buku yang ada gambarnya, baca buku yang ada gambarnya. Tetapi kelemahannya, kalau orang itu melihat buku ada gambarannya, ya sudah mentok sampai di situ. Ya ini gambarannya ya gini nih. Sekalipun ada orang yang mengatakan gambar itu bisa menceritakan 1001 macam keadaan, betul. Tapi ya hanya berhenti sampai di situ. Tetapi kalau orang membaca, itu adalah sikap orang dewasa. Membaca, mendengar, itu sikap orang dewasa. Karena membutuhkan apa? Konsentrasi, saudaraku. Kalau anak-anak tidak bisa konsentrasi, oleh karena pikirannya masih diliputi dengan banyak main-main. Tetapi sebagai orang dewasa, dia mampu untuk berkonsentrasi, mampu untuk berpikir, mampu untuk berimajinasi. Ini hebatnya manusia, saudara. Tidak dimiliki oleh makhluk lain, tetapi manusia ini diberi oleh Tuhan bahwa ia mampu menciptakan sesuatu di alam pikirannya, sehingga pada waktu kita mendengar firman Tuhan, maka ada imajinasi yang disertai dengan Roh Kudus, sehingga kita boleh melihat di dalam roh batin kita wujud Tuhan itu sesungguhnya.
Dan ini tidak dimiliki oleh makhluk lain. Oleh sebab itu kita perlu di dalam setiap kali ibadah kita berjuang. Kita ini berperang, saudaraku. Kalau di dalam ibadah kayak gini nih, kita itu sebetulnya perang melawan apa? Melawan dirinya sendiri nih. Melawan kedagingan kita ini. Saya pernah jadi jemaat, saudaraku. Saya pernah merasakan bagaimana seorang jemaat itu harus berkonsentrasi menampung firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, ini saya ngomong terus terang, setiap hari Sabtu, pada waktu saya berjemaat, menjadi jemaat, saya sudah menekankan di dalam pikiran saya tidak akan melakukan sesuatu yang akan mengganggu persiapan saya di hari Minggu. Itu di dalam kekuasaan kita, saudaraku. Lah kalau kita malam Minggu masih ngerumpi, masih keluyuran, masih nonton ini, nonton itu, nonton televisi akhir pekan, kita tidak siap. Kemudian Minggu kita mau beribadah. Kalau pagi ini seharusnya pikiran kita fresh, kita masih dalam keadaan yang segar. Kalau sore itu sudah tumpuk-tumpuk pikirannya. Apalagi kalau firman Tuhannya itu keras, berat, sudah pikiran ketumpuk-tumpuk. Tadi tokonya sepi, tadi ada orang utang nggak bayar, tadi barangnya hilang di gondol orang. Itu kacau, saudaraku, kalau gitu dibawa dalam ibadah. Oleh sebab itu kalau pagi ini kita fresh, kita bangun tidur, asal kita mempersiapkan sebelum kita tidur. Jadi supaya pada hari Minggu kita beribadah menghadap Tuhan itu betul-betul kita siap dan tidak diganggu oleh segala ngantuk dan lain sebagainya. Sekali lagi saya tekankan, saudara, itu di dalam kekuasaan kita. Kalau kita mau, kita bisa. Kapan kita tidak bisa? Karena kita tidak mau. Nah ini, saudaraku, sehingga pada waktu firman Tuhan itu disampaikan, maka kita fokus dan kita bisa berimajinasi, bisa berkonsentrasi dengan baik, dan kita mengerti apa yang dimaui oleh Tuhan, ya. Karena terus terang, saudaraku, saya banyak menyaksikan orang-orang yang rajin datang ke gereja, tetapi terus terang juga mereka tidak mengerti apa yang harus mereka dapatkan di dalam gereja. Oleh karena mereka hanya beribadah itu sebagai suatu kebiasaan, sebagai suatu kepuasan, dan paling kalau sudah keluar gereja ditanyai, bagaimana rasamu? Lego, sudah beribadah. Dapat apa? Gak tahu, lupa. Nah ini yang berbahaya. Jadi besar kecilnya jemaat itu sebetulnya seharusnya tetap menyenangkan hati Tuhan, ya. Sekarang saya mau masuk dalam firman Tuhan, dan saya memulai dengan suatu berita yang baik bagi saudara-saudara sekalian. Sabtu kemarin, saudaraku, kemarin malam dalam kebaktian kaum muda, kita sudah melihat melalui streaming, live streaming, bahwa kaum muda ini sudah mulai bergerak, dan dia mulai bergerak secara mandiri, secara berani, ya. Dan ini harus, saudaraku, kaum muda ini harus dididik semacam itu. Jadi jangan seperti kata orang Madura, ya, norok buntek itu, ya, ikut ekor, ya, jadi ekor, tidak. Tetapi kreativitas, inovatif, dan apa yang bisa mereka lakukan, biar mereka bangun itu sesuai pada zamannya. Segala sesuatu itu ada zamannya, saudaraku. Saya ingat dulu waktu zaman saya remaja muda, zaman itu zamannya Kus Plus,
zamannya The Beatles, ya, Rolling Stone. Wah, itu favorit saya itu, nyanyian-nyanyian dari mereka itu. Karena pada zaman itu saya hidup pada zaman itu. Sedangkan saya masih ingat papa saya, itu paling benci dengan lagu-lagu itu. Oleh karena apa? Zaman dia itu masih zamannya Jim Reeves, Matt Monro, masih zamannya ya Elvis. Jadi lagunya itu slow gitu ya, melo. Dan dia senang dengan lagu-lagu semacam itu. Dan kalau saya dengarkan lagu-lagu yang zaman saya, papa saya tuh ngomel, lagu apa itu? Gak enak itu. Wah, sudah diolok-olok nggak karu-karuan. Sampai akhirnya terjadi pertengkaran. Hanya persoalan-persoalan yang remeh-temeh begitu. Nah, kesimpulan saya sekarang ialah bahwa memang generasi itu ada masanya, ada zamannya, dan juga mereka mengisi zaman itu dengan kreativitasnya. Kita tidak bisa mendikte mereka, tidak bisa. Oleh karena mereka tidak ada kepuasan di dalam dirinya apabila dia didikte terlalu, harus nuruti mak engkong ya, nyanyinya mesti begini ya, ini enak ya zaman dulu. Apa contohnya? Biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Mau saudara? Mau enggak? Enggak mau ya? Enggak mau ya? Nah itu. Kalau orang dulu mau. Kok mau? Karena memang bukan tahu. Zaman baru merdeka, Indonesia baru merdeka. Semua hidup susah. Nah kalau zaman sekarang, pekerjaan banyak. Olah apa kon dadi wong kere? Nah nek iso sugih apa kon? Kok gak dadi wong sugih? Menjadi kaya di dunia ini dengan cara yang baik, dengan cara yang sportif, dengan cara yang memuliakan Tuhan, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa kita masih terkenang-kenang nyanyian-nyanyian yang lama begitu? Jadilah seorang Kristen, seorang pengusaha yang baik sebagai anak-anak Tuhan yang jujur, dan engkau akan mendapat kesempatan untuk menikmati segala hasil dari kejujuranmu. Tetapi jangan lupakan juga bahwa ada hartamu yang di surga yang harus kamu kerjakan itu. Segala apa yang kamu punya di dunia ini transfer untuk menjadi harta di dalam kerajaan surga. Berbuatlah kebaikan dengan segala apa yang engkau miliki. Oleh karena kekayaan mamon ini, saudaraku, Tuhan mengatakan dalam firman, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Artinya bukan kita terikat dengan mamon, bukan. Ikatlah persahabatan dengan mamon. Artinya segala kekayaan yang Tuhan beri ini bisa dimanfaatkan untuk menjadikan banyak kawan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan salah membaca. Oh, hatinya terikat dengan mamon loh. Ya itu yang salah. Kalau cinta uang itu akar segala dosa. Tapi kalau mamon itu dipakai untuk mengikat persahabatan, apa salahnya? Jadi saudaraku, kita bisa mengerti zaman-zaman sekarang ini, saudaraku. Maka anak-anak muda ini seharusnya dia bisa mengupgrade dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, kita lihat sekarang
kaum muda ini hari Sabtu yang lalu mereka sudah berani tampil. Dimulai dari Saudara Ferry, ya. Barangkali saudara ada yang menyaksikan. Tidak ada, ya. Ini yang saya minta saudaraku, supaya jemaat ini sudigawe gitu loh. Korbanlah waktu sedikit untuk memberi respon kepada kaum muda kita. Lihatlah apa yang menjadi kegiatan mereka, supaya mereka ini juga semangat gitu loh. Sekalipun kita tidak hadir, tapi Tuhan berikan kita kemampuan untuk streaming, jadi kita bisa melihat apa kegiatan mereka, dan mereka merindukan untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, kita baca saudaraku di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang saya ulangi saudaraku dari minggu yang lalu. Mengulang-ulang ayat firman Tuhan itu bukan sesuatu yang mubazir, tetapi setiap kali diulang, maka ayat-ayat firman Tuhan itu menyajikan sesuatu yang baru. Ini tadi yang saya katakan bahwa firman Allah itulah yang bisa mengupgrade kehidupan seseorang. Mengupgrade itu artinya meningkatkan. Tetapi saudaraku, yang lebih penting dari firman Tuhan itu bisa mengupgrade kita, kita ini harus punya keyakinan yang kuat bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah. Saya dulu tidak ngerti saudaraku. Saya pikir udah Alkitab itu dibilang firman Allah itu ya ada firman Allahnya, tapi ada juga enggak loh. Buktinya apa? Buktinya iblis ikut bicara. Pada waktu Allah bertanya dengan iblis, "Hai iblis, dari mana engkau?" Maka jawab iblis, "Aku beredar-edar di dunia ini." Loh, itu kan firman, kan suaranya iblis itu. Iblis yang ngomong. Apalagi kita itu kritis ya pikiran kita. Loh, Tuhan itu kok tanya iblis sih? Dari mana engkau iblis? Loh, apa Tuhan itu tidak tahu lah, kalau iblis itu keliling-keliling. Lah kok ijik takon itu olah apa? Pikiran kritis loh itu saudaraku. Saya nggak tahu saudara pernah berpikir semacam itu enggak? Ada lagi ayat yang mengatakan, maka Allah itu berkata dalam hatinya, loh, sing nulis iki Musa loh, tapi bisa tahu loh dia itu isi hatinya Allah. Gimana ini? Pernah saudara mikir kayak gitu? Kritisnya kayak gitu? Itu anak-anak muda itu sekarang pikirannya kayak gitu saudaraku. Kita ini sudah ketinggalan jauh. Kalau kita tidak bisa jawab, mereka akan cari jawaban lain. Sehingga gereja itu harus punya kemampuan untuk menjawab kebutuhan anak-anak muda. Dan memberikan mereka kesempatan untuk mereka berkembang dengan bebas, saya katakan dengan bebas di dalam jalan Tuhan. Bukan bebas di dalam jalan dunia, tapi di dalam jalan Allah yang akan mengiring mereka sampai kepada keberhasilannya. Segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah, dinafaskan oleh Allah. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah. Mungkin saudara tadi terpengaruh dengan kata-kata saya.
Bagaimana ada yang ngomong si A, yang ngomong si B, ada lagi seperti Rasul Paulus yang mengatakan, aku mengatakan begini-begini, bukan aku, tapi Allah. Ada ayat yang mengatakan gini-gini, bukan Allah itu, tapi aku yang bicara. Ini semua saudaraku, kalau sampai diketahui dan dikritisi oleh anak-anak muda, maka kalau kita yang tua-tua ini tidak siap dengan jawaban-jawaban yang alkitabiah, maka kaum muda ini bisa longsor, saudaraku, tidak akan berkembang. Nah, tapi kalau saya katakan, saudaraku, Alkitab itu adalah firman Allah, saya hanya bisa memberikan ilustrasi sedemikian. Saudara pernah lihat wayang kulit? Wayang kulit itu kan ada Buto Ijo, ada Betoro Krisno, ada Arjuna, ada Semar, ada Bagong, Petruk, dan lain sebagainya. Kan banyak itu tokoh-tokohnya. Mereka kan semuanya kan punya suara. Mereka semuanya kan punya dialog, punya suatu pembicaraan. Tetapi di dalam hal ini, saudaraku, siapa yang memegang kendali bicara dari tokoh-tokoh ini? Adalah sang dalang wayang kulit itu. Biar ini Petruk yang ngomong, tapi tetap yang ngomong itu dalangnya. Biar ini Semar yang ngomong ini dalangnya. Biar Betoro Guru yang ngomong dalangnya. Ini suatu gambaran, saudaraku. Jadi seluruh tokoh di dalam Alkitab itu, mereka berbicara, tetapi pembicaraan mereka itu melalui kehendak Allah, melalui nafas Allah, dan Allah sendiri yang berbicara dari pembicaraan mereka. Inilah yang dikatakan bahwa Alkitab itu, sekalipun banyak tokoh yang berbicara di dalamnya, tetapi kendali bicara mereka adalah nafas Allah, adalah Roh Kudus yang mengizinkan segala sesuatu itu masuk di dalam Alkitab. Dan Alkitab itu firman yang penting untuk kita mengerti, untuk kita mendengar, untuk menjadi manfaat bagi kehidupan kita. Mungkin agak berat, saudaraku, saya rasa enggak ya. Ini suatu ilustrasi yang sangat sederhana. Jadi segala apa yang kita baca di dalam Alkitab itu adalah nafas Allah yang artinya keluar dari mulut Allah. Apapun yang kita baca, kita yakini bahwa firman itu datang dari Allah itu sendiri. Nah, kalau kita punya iman semacam itu, pengertian semacam itu, saudaraku, tidak mustahil kalau di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini mengatakan segala tulisan di dalam Alkitab itu adalah nafas Allah, adalah ilham, adalah inspirasi dari Allah itu sendiri yang berguna untuk mengajar supaya kita ini menjadi cerdas, menjadi pandai, tidak mudah ditipu oleh iblis. Lah kalau orang Kristen cuma ragu-ragu, oh inilah katanya Paulus, oh ini katanya Yesus, lah ini ayat emas, ini digaris ayat emas. Oh ini ayat besi yang ini gampang tayengen, oh, enggak penting. Oh ini ayat apa? Ayat aluminium enteng. Ayat kayu gampang lapuk. Tidak, saudaraku, jangan begitu. Seluruh ayat di dalam Alkitab semua itu emas, saudaraku. Tidak ada yang kaleng-kaleng, tidak ada. Nah, kalau ini kita hargai dan kita mengerti dengan
pertolongan Roh Kudus, maka dia akan mendatangkan manfaat untuk mengajari kita, asal kita mau belajar. Kalau firman Tuhan itu mau mengajari kita, saudaraku, tapi kita tidak mau belajar. Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu tidak paksa. Di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, saudaraku, ada 3 perkara yang membuat manusia itu berhasil di dalam ibadah. Satu ialah faithful, punya kebutuhan, punya pengharapan, punya kepercayaan, penuh dengan percaya kepada Tuhan. Lah kalau kita tidak percaya, saudaraku, ya sudah, tidak ada apa-apanya. Ya itu tadi, kita tidak percaya kalau Alkitab itu firman Tuhan. Sudahlah, kalau kita sudah tidak percaya kalau Alkitab itu firman Tuhan, orang Cina bilang itu bocai, useless, tidak ada gunanya. Dia tidak akan mengajar. Tetapi kalau kita yakin bahwa ini adalah firman Allah yang kuat, maka dia punya percaya, butuh, yakin, faithful, maka itu akan mengajar kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, available. Kita mau menyediakan diri, mempersiapkan diri. Sebagaimana saya katakan, saudaraku, bahwa jikalau kita mau beribadah, kita ini menyediakan diri. Itu kekuasaan kita. Kalau kita tidak pakai kekuasaan itu, maka itu akan merugikan kehidupan kita sendiri. Sabtu bergadang, Minggu bangun ngantuk dengan firman Tuhan, ngantuk. Rugi, saudaraku. Available, menyediakan diri ini untuk mau belajar dan mau diajari, maka kita akan menjadi seorang Kristen yang punya kecerdasan dan punya penambahan dari pengetahuan kita tentang Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, teachable. Teach itu artinya diajar. Teachable itu artinya menyediakan dirinya untuk mau belajar. 3 ini, saudaraku, ya supaya tidak gampang lupa ya. F itu F, ya, faithful. A itu available. T itu teachable. 3. Kalau kita gabungkan fat itu artinya gemuk. Nah, kebetulan itu Ferry ini, supaya tiap kali saudara lihat Ferry gemuk, ingat fat, supaya jangan lupa, saudara ya. Jadi kalau kita lihat sosoknya saudara Ferry, gemuk, fat, faithful, available, teachable, fat. Dan dia mau memulai, saudaraku. Hari Sabtu lalu dia tampil dan dia mencoba untuk membawa renungan. Itu bagus. Oleh karena harus demikian, bermanfaat mengajar dan juga mengoreksi, menyatakan kesalahan, dan ada solusi, memperbaiki. Bagaimana cara kita memperbaiki? Jadi firman Tuhan itu punya solusi, saudaraku. Kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita mempunyai satu masalah, maka kita ini mengharapkan firman Tuhan itu memberikan suatu jalan keluar, memberikan solusi. Nah, kalau kita tidak menyediakan diri dengan hal-hal yang tadi saya katakan, maka sampai kapanpun persoalan itu tidak akan lenyap dari kehidupan kita.
tetap mengganggu, memberikan solusi dan juga memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang atau mendisiplinkan orang di dalam kebenaran. Jadi kalau orang itu biasa bergaul dengan firman Tuhan, pikiran, perasaan, dan perbuatan itu, saudaraku, dia sudah menyatu dengan firman Tuhan, maka dia akan berlaku disiplin untuk menjalankan sesuatu yang benar di dalam kehidupannya. Harusnya begitu, saudaraku. Saudara bisa nangkep enggak ini yang saya terangkan ini? Bahwa begitu berkuasanya firman Tuhan itu akan membangun kehidupan setiap anak Tuhan. Ada bagian Allah, tetapi juga ada bagian kita. Bahwa kita mempunyai 3 kemampuan, yaitu kita menaruh kepercayaan yang penuh, ada kebutuhan, kalau tidak butuh, tidak bisa. Mau menyediakan diri, kalau tidak mau menyediakan diri, tidak bisa. Dan mau belajar dan diajari, kalau tidak mau, tidak bisa. Dan kalau kita terima itu semua, maka dia akan mengoreksi kehidupan kita, membuat kita menjadi cerdas, mendisiplinkan tingkah laku kita, dan memberikan solusi atas segala masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Luar biasa, saudaraku. Kalau kita kupas firman Allah ini, satu ayat itu bisa memberikan suatu penjelasan, suatu pencerahan secara luas di dalam kehidupan kita. Kita tidak usah cari jauh-jauh, saudaraku. Firman Allah itu ada pada kita. Ya. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sesuai firman Allah, maka ujung-ujungnya ialah Tuhan mau memakai kehidupan kita. Seperti nyanyian tadi, menjadi satu bejana yang bisa dipakai oleh tuannya. Itu sangat berkesan, saudara. Mari kita lanjut, kita membaca ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lah, kalau kita ini sudah dilengkapi dengan hal-hal yang semacam ini, Tuhan mau kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Saya sebagai seorang gembala, saya sebagai seorang pemimpin jemaat, saya sangat gandrung dengan konsep ini. Keberadaan saya bukan untuk saya. Keberadaan saya ialah untuk semua, termasuk saya. Kita semua ini punya kebutuhan bersama dengan Tuhan. Kita akan maju bersama. Jemaat maju. Gembalanya juga maju. Kaum mudanya juga maju. Jangan gembalanya maju sendiri, jemaatnya ketinggalan, kaum mudanya morat-marit. Itu tidak begitu, saudara. Gembala itu harus menunggu. Tapi yang ditunggu ojo kesuwen. Kasihan yang lain. Jadi inilah sikap gereja itu, saudaraku. Jadi nggak menangi dewe, tetapi semua itu akan dilengkapi dan Tuhan mau memakai kehidupan kita, termasuk kehidupan orang-orang muda. 1 Timotius 4 ayat 12, 14 sampai 16. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kaum muda, jangan engkau dianggap remeh oleh karena kemudaanmu. Ayat ini disetir oleh saudara Ferry tadi malam. Ya, bagus. Karena dia
menyitir ayat itu dan dia mulai sadar bahwa dia mempunyai suatu value, mempunyai suatu harga yang baik di hadapan Tuhan. Bukan sombong loh. Tapi Tuhan sendiri yang memberi kesempatan. Engkau berharga di mataku, indah dalam pandanganku. Ada ayat yang mengatakan begitu. Jadi kita berbangga, bermegah, tapi bukan bersombong. Ya. Terus apa itu? Ulangi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetap jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Iya. Jadi Tuhan itu mau mengupgrade kita itu, saudaraku. Bahkan orang-orang muda itu Tuhan mau mengupgrade. Jangan seorang pun yang menganggap engkau ini rendah karena engkau ini muda. Seringkali saudaraku, orang muda itu minder. Oleh karena dia merasa, ya aku kalah umur. Enggak saudaraku, bukan begitu di dalam firman Tuhan. Coba kita mampir sedikit ya, di dalam Ayub pasal 12, kita mampir di sana. Saudara boleh lihat, sejak zaman Ayub, ada seorang muda yang bernama Elihu. Pada waktu dia menyaksikan Ayub berdiskusi dengan 3 orang kawannya, ini orang-orang tua yang ternama, tetapi di dalam diskusi mereka tidak menghasilkan solusi, tapi justru menghasilkan pertengkaran. Maka Elihu ini sebagai orang muda, firman Allah mengatakan dia marah kepada orang-orang itu. Apa katanya dalam ayat yang ke-12? Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Dalam pikiranku itu orang-orang tua itu yang hebat-hebat. Ada hikmat, ada pikiran yang luas dan lain sebagainya. Tapi nyatanya enggak, saudaraku. Ya saya harus ngomong ini, supaya orang tua itu jangan jadi wong tuas. Tuas kebablas dadi ampas. Jangan, saudaraku. Justru orang tua itu seharusnya itu dari mudanya itu sudah dibina, sehingga dia bisa menunjukkan ketuaannya, keseniorannya kepada orang yang muda. Ayat yang ke-32, pasal yang ke-32, pasal yang ke-32, ayat yang ke-6 dan seterusnya. Ayat yang ke-6. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakel. Ini Elihu, dia berbicara kepada Ayub dan kawan-kawannya. Terus, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia, itu, terus, dan nafas yang maha kuasa, dan firman Allah itu, terus, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Itu yang memberi pengertian sekalipun orang itu masih muda, saudaraku. Yang penting itu roh Tuhan dan firman Tuhan. Orang tua itu cuma hiasan. Lah kalau sudah tua tapi kopong isinya itu, mau jadi apa itu? Tetapi pun sekalipun muda, seperti Timotius dibina oleh firman Tuhan, maka Tuhan mengatakan, jangan engkau merasa direndahkan oleh karena engkau muda, tetapi
jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam perbuatan-perbuatan kasihmu, dalam kesetiaanmu dan kekudusanmu. Orang muda itu bisa, saudaraku. Kalau tidak bisa firman Allah tidak akan perintahkan. Jangan kita bilang, oh aku masih muda, aku seneng foya-foya, aku seneng dansa-dansi, begini begitu. Tapi kalau saudara sudah mengenal firman Tuhan, maka segala sesuatu itu ampas. Seperti Rasul Paulus mengatakan, yang tadinya itu aku anggap itu sebagai keuntungan bagiku, tapi setelah aku mengenal Yesus, maka segalanya itu menjadi sampah bagiku. Tapi ya jangan main-main, saudara ya. Kita harus betul-betul mengenal Tuhan, maka segala itu, kemuliaan, kebanggaan itu menjadi sampah. Saya punya teman, saudaraku, seorang hamba Tuhan, orangnya temperamental, sudah meninggal ya. Pada waktu dia dipanggil Tuhan, dia ingat ayat itu, dan dia ingat ceritanya Johnson. Pada waktu dia dipanggil Tuhan, ijazah-ijazah doktornya itu dilempar ke laut. Ini semua menjadi sampah bagiku, dan dia memilih untuk menjadi hamba Tuhan. It's okay. Karena apa? Karena dia sekalipun tanpa ijazah, dia itu seorang doktor. Semua mengakui. Jadi buat dia no problem. Itu cuma sampah kertas. Tetapi yang dia miliki adalah orang yang cerdas mengenal firman Tuhan, seorang doktor. Lah teman saya ini SMA, saudara. Ijazahnya dibuang, dirobek-robek, dibakar. Ini sampah bagi. Akhirnya dia tidak bisa sekolah teologi karena tidak punya ijazah. Jadi jangan emosi. Anak-anak muda tidak boleh emosi. Tetapi yang penting di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa kita berbangga oleh karena kita menerima Kristus. Yang lainnya ini ijazah-ijazah ya jangan dianggap sampah, saudara. Itu emosi. Lah kalau Rasul Paulus itu mengatakan bahwa semua itu jadi sampah bagiku, no problem, karena dia memang seorang Farisi. Tanpa ijazah pun orang ngerti itu Paulus itu orang Farisi, orang pinter. Lah kalau kita kepalang tanggung, sopo itu? Makanya kadang-kadang orang Kristen itu tidak perlu terkenal. Loh, harus dikenal. Orang Kristen itu harus terkenal. Kalau tidak dikenal, susah, saudaraku. Contohnya Stefanus itu, pada waktu dia dipilih menjadi diakon, menjadi seorang yang melayani sidang jemaat, itu dipilih, saudaraku. Maka firman Allah mengatakan ada seorang muda yang bernama Stefanus yang terkenal penuh dengan Roh Kudus. Harus terkenal. Jadi orang muda itu tidak boleh nempis-nempis, minder. Tidak boleh. Oleh karena kita mendapat kesempatan yang sama untuk kita melayani Tuhan. Terus ayat yang ke-14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jangan engkau melalaikan talentamu, karunia-karuniamu. Jangan engkau pendam. Tetapi apapun yang Tuhan berikan, entah 1, entah 2, entah 5, entah 3, 4, tetapi semuanya ini harus ditampilkan 100%.
Yang satu seharusnya menjadi 2, yang 2 seharusnya menjadi 4, yang 3 seharusnya menjadi 6, dan seterusnya. Yang 5 seharusnya jadi 10. Tapi kalau kita tidak menghargai talenta, kita tidak menghargai apa yang Tuhan berikan, maka kita berdosa kepada Allah. Saudara, kalau saya pikir-pikir ya, saya di tempat ini, talenta saya ini paling kecil, cuma 1. Kalau saudara mau itu, kalau saudara memberi apresiasi kepada saya, kalau saudara tidak memberi apresiasi kepada saya tidak punya talenta apa. Saya cuma bisa ngomong tentang firman Tuhan. Kalah saya sama Pak Hari, sama Daud, sama rekan-rekan yang lain. Mereka bisa musik, saya tidak bisa. Tetapi kalau itu satu talenta, saya rawat dengan betul, saya hargai dengan betul, dan saya manfaatkan itu dengan betul, maka sekalipun 1 itu akan berhasil 100% di hadapan Tuhan. Apalagi yang banyak. Maka secara jujur dan tulus seorang pemimpin itu harus membuka kesempatan. Jangan semua itu harus saya dong, harus saya dong. Kalau saya tidak tampil nanti gimana? Aduh, saudara, itu pemikiran yang zaman kolot, saya katakan itu zamannya Shaolin Si. Saya tidak laku, saudara. Saudara tahu itu zamannya Shaolin Si itu, perguruan silat di Tiongkok. Kalau sudah jadi pendekar itu sudah jenggoten, sudah tua, baru dia namanya pendekar. Sebentar lagi mati. Tetapi sekarang mereka sudah berubah. Pendekar yang keluar dari perguruan itu masih muda, masih potensi, sehingga mereka bisa berkarir lebih banyak. Demikian juga dengan gereja. Kalau kaum muda tidak diberi kesempatan, saudaraku, sampai jenggoten, lah sedang mati semua. Kalau saya lihat di WA itu, saudara ya, di WA itu di dalam grup GPT itu, telah dipanggil Tuhan pendeta ini, telah dipanggil Tuhan, tiap hari itu ada. Dan saya kenal mereka itu satu persatu. Wong iki wis ilang. Wong iki wis ilang. Jojok dilukmane aku. Gitu. Lah kalau kita tidak segera cepat bertindak, saudaraku, apa tadi apa? Oleh sebab itu, jangan lalai di dalam menggunakan karunia yang ada padamu, para kaum muda, yang sudah diberi oleh Allah kepadamu melalui firman Allah yang dinubuatkan kepadamu, dan dengan penumpangan tangan dalam sidang penatua atau sidang jemaat. Mana sedikit ini, kamu sudah menerima tumpangan tangan dari seorang hamba Tuhan sebagai gembala di tempat ini. Otoritas ada padamu. Tuhan akan memakai kehidupanmu sebagai seorang pimpinan ketua kaum muda, dan Tuhan akan memberikan segala hikmat pengetahuan kepadamu bagaimana cara engkau memimpin sesama. Tuhan memberikan kewibawaan kepadamu asal engkau mau. Ingat fat itu tadi ya, ingat si gemuk ini ya. Jadi tumpangan tangan dari sidang penatua atau seorang hamba Tuhan yang punya otoritas itu sangat perlu, sangat penting. Saya sendiri waktu menjadi seorang gembala di tempat ini, saya membutuhkan tumpang tangan dari gembala saya.
Oleh karena ini firman Tuhan. Jadi tidak berjudul karena dewe, aku gembala. Tidak. Tetapi betul-betul setelah ada otoritas yang diberikan, maka Tuhan itu memberikan satu keberanian, satu kemampuan untuk menampilkan hadirat Tuhan, menampilkan Tuhan di depan sidang jemaat. Ini sangat penting. Terus ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Iya, jadi ada kemajuan yang bisa saudara saksikan. Ojo panggah, jangan tetap begini ya begini, itu enggak. Tetapi harus berkembang. Perhatikan semuanya itu, hiduplah di dalam rencana Tuhan supaya kemajuanmu ini nyata kepada semua orang, kepada jemaat. Berat, tapi Tuhan itu menolong nanti. Dan saudara akan menjadi pelopor, justru orang-orang muda ini akan muncul sebagai pelopor yang baru. Gereja ini akan menjadi suatu gereja dengan jiwa-jiwa yang baru, yang segar. Kalau tidak berasal dari saudara, dari mana lagi? Ini merupakan suatu tanggung jawab bersama. Kesempatan sudah dibukakan. Saya sendiri ngalami, saudara, sebagai kaum muda dulu, saya itu kaum muda dulu, sejak muda, umur 30-an, kepingin sekali. Saudara dengar saksinya saudara Daud ini, itu suara hatinya. Saya 3 tahun, saya tidak diberi kesempatan. Coba saya nangis ya. 4 tahun sekolah, 3 tahun melayani, tidak diberi kesempatan. Nangis ya. Tetapi sekarang kesempatan itu sudah dibuka. Dan saudara boleh tampil menikmati kemuliaan Allah, menyampaikan kehendak Allah, memperkenalkan Allah, Tuhan, memperkenalkan Yesus kepada siapapun yang saudara jumpai. Dan saudara menjadi kesaksian supaya kemajuanmu juga akan disaksikan oleh sidang jemaat. Terus Ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. jikalau saudara berhasil di dalam mengikuti rencana Tuhan, saudara, saya katakan, saudara jangan ragu tentang keselamatan saudara. Karena Tuhan itu memakai orang-orang yang lebih dahulu dia menerima keselamatan yang kekal itu. Ada orang yang mempertanyakan, keselamatan itu bisa hilang apa enggak ya? Ini dilema, saudaraku. Dan semuanya punya argumentasi yang sama kuatnya. Tetapi sekarang tergantung kepada kita secara pribadi. Kalau saya pribadi, saudaraku, saya mengatakan bahwa keselamatan yang benar itu tidak mungkin hilang. Tuhan itu tidak pernah main-main dengan keselamatan. Sehingga secara pribadi saya mengatakan, satu kali engkau menerima keselamatan, untuk seterusnya keselamatan itu menjadi milikmu. Loh, ada orang lain itu tadinya katanya selamat, terus tidak selamat, itu akhirnya masuk neraka katanya. Saya katakan orang itu memang belum diselamatkan,
Lah katanya selamat itu katanya dia merasa diselamatkan, tetapi sebetulnya dia tetap tidak ada keselamatan. Contohnya siapa? Yudas. Firman Allah mengatakan dari dulu, sejak dulu memang dia pencuri yang tidak pernah mau di-upgrade dirinya. Ikut Yesus, ikut aktivitas aktif, tetapi akhirnya mati gantung diri. Apa selamat orang itu? Enggak. Loh, keselamatannya hilang? Enggak, memang dia tidak pernah selamat. Tetapi kalau kita ini memang diselamatkan oleh Tuhan, maka keselamatan itu pasti akan berbuah-buah, akan menunjukkan segala apa yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Tidak usah ragu, awasi dirimu, awasi apa yang engkau ajarkan. Tekun engkau di dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau tetap berada di dalam keselamatan. Engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan engkau juga menyelamatkan orang-orang lain. Ini tujuannya, saudaraku, tujuannya. Ayat terakhir, saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk membaca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Saudara perhatikan ini sungguh-sungguh tentang keselamatan. Tuhan itu tidak pernah main-main dengan keselamatan. Saya tak kasih selamat ya. Nanti kalau kamu berbuat begini, berbuat begitu, nanti keselamatanmu hilang. Jadi orang selamat itu takut berbuat ini, takut berbuat itu, takut ini, takut. Enggak, saudaraku. Orang yang diselamatkan itu enggak takut. Oleh karena memang dia enggak mau. Orang yang selamat itu, saudaraku, menghargai korban Kristus. Mbok yo sampai kapanpun dia disuruh berbuat dosa, dia enggak mau. Ataupun kalau dia keterucut berbuat dosa, dia cepat pulang, dia nangis di hadapan Tuhan. Ini seperti domba, kalau dia kecemplung got, dia akan mengembek memanggil gembalanya. Beda dengan babi. Kalau babi itu kecemplung got, mandar ketepaan. Memang dia senang habitatnya di got. Tapi kalau anak Tuhan, domba-domba Allah yang sudah diselamatkan, dia akan berjalan mengiring sang gembala. Dia tidak akan punya kerinduan menyeleweng, apalagi dia sampai tersesat. Dia akan menangis, dia akan minta gembala itu untuk menolong. Itu tandanya orang selamat, saudara. Dan orang selamat itu berhak untuk dipakai oleh Tuhan. Kita baca ayat yang ke-13 dari Filipi 2. Ayat 12 kita mulai. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetap bekerjalah di dalam keselamatanmu. Awas saudaraku, ayat ini dipelesetkan banyak dan orang tidak mengerti. Mereka mengartikan bekerjalah supaya engkau selamat. Bukan, keselamatan itu tidak tergantung kepada kita. Keselamatan itu kasih karunia Allah diberikan kepada kita, gratis. Tetapi kalau kita sambut dengan responsibel, dengan tanggung jawab, maka keselamatan itu menjadi permanen di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin keselamatan hilang? Roh Kudus itu permanen di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Lah kalau keselamatan itu hilang kan bertentangan, kontradiksi dengan Roh Kudus yang menetap permanen dalam kehidupan kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu masuk neraka. Tidak mungkin. Dia pasti selamat sepanjang jalan hidupnya. Terus, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku,
kamu senantiasa taat. Ada tanda ketaatan orang selamat itu. Di dalam keselamatan itu ada ketaatan. Itu tanda utama. Terus, Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, tetaplah engkau bekerja di dalam keselamatanmu. Engkau ini sudah selamat. Engkau ini sudah diberi talenta. Bekerjalah di dalam talentamu itu. Bekerjalah di dalam keselamatanmu itu. Jadi orang yang diselamatkan itu punya kerinduan untuk melayani, saudaraku. Kalau saudara tidak punya kerinduan melayani, curiga terhadap diri sendiri, curiga terhadap diri sendiri, jangan curiga kepada Tuhan. Keras ini saudaraku, tapi ini kebenaran. Kalau kita tidak punya kerinduan melayani Tuhan, apa itu? Berarti kita ini hati-hati loh, dalam keadaan belum terselamatkan loh. Kalau kita ini diselamatkan, ada kerinduan, ada rentek hati. Saya ngalami itu saudaraku, nangis tidak bisa tidur. Oleh karena saya tahu aku ini selamat oleh karena kasih karunia. Tanda dari Tuhan itu ada. Hati ini punya kerinduan untuk melayani. Kalau kita mau melayani itu, saudaraku, ingat ceritanya orang yang bekerja di kebun anggur. Jangan ditinggal di rumah terus, tetapi tinggal di pasar-pasar, di tempat orang bekerja. Saya mengalami hal itu, saudaraku. Kerinduan melayani Tuhan. Dalam tangis saya mengambil waktu untuk berpuasa. Saya mencari kehendak Tuhan. Saya tanya kepada istri saya, aku kok punya perasaan kayak gini ya? Dia mengatakan, kalau kamu memang punya kerinduan itu, pergi ke pasar-pasar. Siapa tahu ada tuan yang punya kebun anggur mencari pekerja dan engkau ada di sana. Sejak waktu itu saya mulai lebih aktif lagi melayani Tuhan. Berada di tiap gerakan-gerakan pekerjaan Tuhan. Di pasar-pasar. Saya tidak keluar dari pasar itu. Saya bekerja, mendekatkan diri di tempat orang bekerja. Sampai pada akhirnya Tuhan memberikan keyakinan kepada saya bahwa dipakai oleh Tuhan, oleh karena keselamatan itu sudah diberikan. Bekerjalah di dalam selamatmu. Terus dengan takut dan gentar, dengan penuh tanggung jawab, responsibel, menjadi orang dewasa sekalipun engkau muda. Terus bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tidak lagi engkau perlu dijaga seperti seorang budak. Tidak perlu engkau dijaga seperti seorang balita, anak kecil. Tetapi engkau bekerja dengan satu kesadaran dan tanggung jawab. Terus, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, kesempatan dibuka. Terlebih sekarang engkau mempunyai suatu kesempatan yang terbuka. Terus, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. kalau ini dari Tuhan, saudaraku, ada 3 perkara besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pertama ialah kemauan itu dari Tuhan. Saudara akan diberikan kemauan, kekuatan untuk melayani. Saudara mau melayani, itu kemauan dari Tuhan, bukan mau-maunya kita sendiri, saudaraku. Itu kemauan, hati kita terbakar untuk kita mau melayani Tuhan.
Rasul Paulus mengatakan, celaka aku apabila aku tidak memberitakan Injil. Itu luar biasa loh saudaraku. Apa upahku? Upahku ialah aku melayani tanpa upah. Coba saudaraku, kemauan yang diberikan oleh Tuhan itu sampai sedemikian besarnya. Tidak lagi memikirkan tentang dirinya, tapi dia mau melayani, menyenangkan hati Tuhan. Terus yang kedua, bukan hanya kemauan, pekerjaan. Kalau kita ini sudah diberi kemauan oleh Tuhan, Tuhan itu tidak kepalang tanggung saudaraku. Kalau kita sudah menjawab, ya Tuhan aku mau, maka Tuhan itu memberikan pekerjaan-pekerjaan. Tidak kira saudara nganggur nanti. Kalau saudara betul-betul melayani Tuhan, saudara tidak pernah nganggur dalam kehidupanmu. Saya mengalami itu saudaraku. Saya berani bersaksi tentang itu. Sekalipun waktu itu saya belum seorang full timer, saya masih seorang pengusaha, tetapi setiap minggu 2 kali, minimal 1 kali, saya pasti berada di dalam suatu pelayanan. Tidak ada alasan, oh saya pengusaha. Pengusaha ya pengusaha, tetapi pelayanan itu harus. Oleh karena itu Tuhan yang memberikan pekerjaan itu. Jangan jual mahal, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau kita jual mahal saudaraku, wah ya kita rugi sendiri. Ada kemauan, itu yang pertama. Kedua itu pekerjaan. Yang ketiga itu apa? Keikhlasan. Saya ingat khotbahnya Pak Hari untuk kaum muda. Sepatu itu adalah keikhlasan kita untuk berjalan, untuk melayani Tuhan. Selain tongkat itu ada di tangan kita, ada sepatu pada kaki kita. Alangkah indahnya jejak orang-orang yang memberitakan tentang Kristus. Ada keikhlasan, ada kemauan, ada pekerjaan, ada ridho dari Allah. Tandanya orang ikhlas itu apa sih saudaraku? Tandanya orang ikhlas itu apa? Tandanya orang ikhlas itu tidak ngomel. Kalau kita melayani Tuhan kemudian kita ngomel, koreksi loh dalam diri, aku ini gak ikhlas. Kalau saya ini jadi seorang gembala, jadi hamba Tuhan, ada orang yang masih mencela saya tidak ngomel. Terima kasih Tuhan, ada orang yang masih mau mengingatkan saya. Karena apa? Karena saya melayani dengan tulus. Buat saya tidak ada masalah. Saya sudah selesai dengan diri saya. Apa yang saya terima, sekalipun itu merupakan sesuatu yang negatif, loh saya sudah selesai kok dengan diri saya. Ya sudah, tidak ada apa-apa. Saya tidak mencari apa-apa di tempat ini, tetapi saya mau melayani Tuhan. Titik. Selesai. Sehingga inilah yang datang dari Allah, saudara. Lakukanlah, ayat yang 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Itu tandanya orang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ngomel tok isinya, ngomel tok. Nah kalau itu tidak ikhlas berarti itu bukan dari Allah. Hati-hati, gampang aja kok kalau lihat orang itu melayani Tuhan ngomel terus, aja nih bukan dari Tuhan itu nganggo karepmu dhewe, makanya karepmu gak cocok sehingga kamu ngomel. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, saudara ya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak sungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat 15 saya bacakan supaya saudara mengerti dengan sungguh-sungguh.
Supaya apa? Supaya kamu itu tidak beraib dan tidak bernoda. Jadi enggak diisin-isin wong, enggak dadi olo-oloan orang ya. Supaya kamu itu tidak aib dan tidak bernoda sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di mana? Di tengah-tengah dunia ini yang bengkok, generasi bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi cahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Banyak orang mau jadi bintang film, bintang radio, bintang penyanyi, bintang talenta, apa segala macam. Tetapi kita menjadi bintang-bintang Allah yang membawa cahaya kemuliaan Tuhan bagi dunia yang gelap ini. Inilah saudaraku yang Tuhan mau, supaya kita tahu, entah kita yang masih muda terutama, bahkan kita yang sudah dewasa dan lanjut usia, selama kita hidup ada kesempatan, dekatkan diri kepada Tuhan, siapkan diri kita, percaya, butuhkan itu, menyediakan diri, mau belajar, mau diajar, supaya kita dipakai oleh Tuhan dalam keselamatan yang kita yakini dan kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sampai di sini. Kita menyanyikan sebuah nyanyian. Dimunculkan nyanyian. Kurbanmu yang mampu menolong umatmu. Refrain. Jadikan hidupku alat pendamaianmu, membawa iman di tengah kebenaran,
kuasa korbanmu yang mampu mengangkat umatmu. Kita bangkit berdiri, saudara. Jadikan hidupku refrain kedua. Jadikan hidupku pendamaian, membawa tenang di tengah kegelapan. Tuhan, itulah kerinduan kami setelah kami mendengar akan rencana Tuhan yang begitu besar dalam hidup ini. Jadikan kami terang-Mu, Tuhan, di tengah-tengah kegelapan. Jadikan Tuhan kami ini pembawa iman di tengah-tengah kebimbangan dunia. Jadikan Tuhan untuk kami ini menjadi anak-anak Allah yang membawa damai di tengah kebencian. Tuhan, Engkau akan memakai kehidupan kami semua tanpa kecuali. Oleh karena kami berada di dalam keselamatan, Engkau tidak sia-sia menyelamatkan kami, tetapi Engkau punya rencana selanjutnya, yaitu untuk memakai kami, membawa kami berada di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk kaum muda di tempat ini, yang telah Engkau memulai dengan sesuatu yang baik. Biar ini tetap berkembang Tuhan, dan akan berkembang, berbuah, dan dapat menjadi kesaksian bagi kami sidang jemaat, bahkan sampai keluar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Sebelumnya saya berterima kasih selalu kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu setia, yang selalu semangat dan sukacita untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, yang menguatkan, yang menghiburkan kita sekalian di dalam segenap kehidupan kita. Pengumuman kita yang pertama Bapak Ibu, ibadah kita berjalan seperti biasa. Besok hari Senin jam 5.30 ada ibadah doa bersama di tempat ini. Mungkin sampai jam 6.30, kurang lebih 1 jam. Jikalau Bapak Ibu mau berdoa bersama-sama dengan kami di tempat ini, sebelum melakukan aktivitas, boleh datang ke tempat rumah ibadah ini besok hari Senin jam 5.30 sampai dengan selesai. Hari Rebo kembali ada ibadah PA. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah PA ini kita akan dimotivasi. Kita juga akan diperbekali pengetahuan-pengetahuan tentang Alkitab, sehingga kita bukan hanya mengasihi Tuhan dengan hati kita, namun juga dengan segenap akal budi kita, dengan segenap rasio atau kognitif kita, juga kita bisa mengasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian. Karena mungkin ada nanti pertanyaan-pertanyaan sulit seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita.
bagaimana Allah itu mungkin menyesal, bagaimana cara menjawabnya, bagaimana mungkin firman Tuhan itu ada iblis yang berkata-kata juga, bagaimana kita menjawabnya, itu semua akan kita dapatkan ketika kita ada di dalam ibadah PA, saudara-saudara sekalian. Dan juga ibadah kaum muda berjalan seperti biasa, hari Sabtu jam 5.30 sampai dengan selesai. Bagi anak-anak kaum muda juga teman-teman, kita tetap setia, tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa. Hari Minggu jam 4 sore ada ibadah sekolah minggu. Bagi anak-anak dari Bapak Ibu Saudara, boleh langsung mengajaknya, atau jikalau berhalangan boleh menghubungi saya pribadi, Kak Ferry, Kak Olpi. Kami siap selalu mengantar, menjemput anak-anak dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah Minggu juga, ibadah raya berjalan seperti biasa. Hari Minggu jam 8 pagi. Saya akan bacakan pengumuman kita yang berikutnya, saudara sekalian. Berdoa yang berulang tahun yaitu adik Edwin, anak dari Celisa. Tuhan berkati, Tuhan memberkati adik Edwin dalam kesehatan, dalam sekolah, dan masa depannya. Kita nanti akan doakan bersama-sama. Berdoa juga untuk Tante Lin, mami dari Bu Susan yang ada di belakang. Kiranya diberikan selalu kesehatan. Dan juga berdoa bagi adik Jonathan, anak dari Ibu Lydia, yang juga sedang sakit hari ini. Kita akan doakan bersama-sama oleh Bapak Gembala kita. Yang terakhir pengumuman yang saya berikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ada juga dari anak-anak Bapak Ibu Saudara yang sudah kembali aktif belajar musik, saya memberikan kembali ruangan, kesempatan bagi anak-anak dari Bapak Ibu Saudara jikalau ingin berlatih musik, monggo. Ada gitar, bass, piano, drum, seterusnya, boleh langsung menghubungi saya pribadi. Waktunya fleksibel, saudara-saudara sekalian, bagi anak-anak dari Bapak Ibu ataupun mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang juga rindu untuk melayani sama seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Monggo Bapak Ibu Saudara, kami siap selalu melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian pengumuman yang saya bagikan bagi kita semua. Kita akan bagi. Oke, minggu depan ada tamu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menghadiri kembali minggu depan dengan segala waktu kita persembahkan kepada Tuhan. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Oh ya, maafkan saya Bu Lydia, lupa, saking banyaknya pengumuman. Nanti tim paduan suara boleh berkumpul sebentar saja, karena Ibu Lydia selaku pimpinan paduan suara ingin memberikan sebuah pengumuman seperti itu. Bukan latihan, enggak, tapi sebuah pengumuman bagi kita semua. Demikian pengumuman yang saya bagikan bagi semua. Ada yang terlewatkan? Tidak ada ya. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita membawa beberapa nama seperti anak Edwin yang berulang tahun, dan buat Tante Lin, Mami Ibu Susan, supaya diberikan kesehatan dan kekuatan selalu di masa tuanya. Dan juga kita jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita yang untuk sementara menuntut ilmu di luar kota Lumajang. Ada 2 orang, yaitu putra Bu Lydia dan putri dari Bapak Hari. Ini selalu kita dukung dalam doa supaya mereka boleh terjaga di dalam kuasa Tuhan. Dan dan untuk adik Yonatan yang sakit kita juga doakan. Dan saya juga beritahukan minggu depan ada tamu dari Surabaya, dan juga ada beberapa, mungkin bukan seorang, tetapi ada beberapa yang akan mensosialisasikan kepada kita semua. Ini adalah kaum muda yang mendapat suatu tugas dari sinode supaya mereka membuat data web dari setiap pengusaha yang ada di mana-mana, termasuk di dalam gereja ini. Bukan untuk apa, tetapi mereka juga diberi kesempatan, diajarkan untuk mereka mulai mengorganisasi pengusaha-pengusaha Kristen, supaya mereka ini juga bisa saling bermanfaat. Jadi kaum muda ini menyediakan diri untuk dimanfaatkan sebagai agen yang tidak usah dibayar. Tetapi juga untuk para pengusaha, mereka juga akan dibantu oleh kaum muda ini untuk memperkenalkan segala produk yang dikerjakan supaya mendapat pemasaran yang lebih baik. Jadi ini merupakan sesuatu yang baik sebetulnya,
dan kita akan dukung semuanya ini dalam doa. Bapa di dalam surga, apa yang telah kami perkatakan, kami doakan kepadamu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya segala apa yang terjadi dalam kehidupan yang telah disebutkan nama-namanya tadi, Tuhan memberikan sesuatu yang mereka butuhkan, dan Tuhan, Engkau mengaruniakan segala apa yang mereka perlukan. Biar kiranya mereka juga mendapat kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat segala rencana ibadah di sepanjang minggu depan. Biar kiranya Engkau tetap menyertai kami, dan Engkau yang mengatur segala sesuatu melalui kerjaan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat anugerah kasih setia Tuhan, keselamatan yang kekal menjadi milik kita semua, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah segala berkat-berkat yang diturunkan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk kita semua, dan kita pun diberkati dengan perkara-perkara jasmania untuk kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Pulanglah dengan segala berkat ini dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.